Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Meladia Rahmat kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan seperti biasa untuk membahasnya, sudah hadir bersama saya di studio, ada ayahanda kita, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebaran kemarin menyenangkan Pak Kiai, kumpul-kumpul keluarga ya? Alhamdulillah, kumpul yang menyenangkan gitu, Ramadan tanpa halangan. Oh, alhamdulillah. Akhirnya juga bisa silaturahim dengan keluarga. Ya. Apa namanya, THR-nya banyak yang keluar ya Pak Kiai ya? Saya belum dapat THR dari Pak Kiai. Masya Allah. Beneran, insya Allah. Insya Allah nanti ya. Baik, Pak Kiai, hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa terkait Islam wasatiyah, jalan tengah menuju umat terbaik. Tapi sebelum kita bahas, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, kita akan kembali bahas tema kita hari ini Pak Kiai tentang Islam wasatiyah. Kalau kemudian sejujurnya ini istilah yang baru bagi saya, Islam wasatiyah. Tapi sebenarnya kalau kita kemudian bedah dalam tafsir klasik Pak Kiai, apa makna dari Islam wasatiyah ini sendiri? Tafadhol. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, di dalam Al-Quran memang ada kata wasat ya. Wasat. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Seperti demikian itulah kami jadikan ya kalian itu ummatan wasatan. Kata wasat di sini pertengahan diartikan. Karena memang ada satu hadis dikatakan al-wasat maknanya al-adal. Al-adal. Jadi posisinya di tengah. Ulama-ulama tafsir mengatakan seperti halnya Makkah itu menjadi wasatul ar. Jadi Ka'bah itu wasatul ar. Di tengah bumi ini. Jadi kalau seandainya ada orang yang tarik benang gitu. Betul. Ke depan, ke belakang, kanan dan kiri. Maka dari 4 penjuru itu. Maka Ka'bah itu adalah wasatul ar. Maka dari kata itulah. Ya dikembangkan pengertian bahwa kalian dijadikan itu sebagai umat yang pertengahan. Umat pertengahan ini kemudian dikembangkan lagi menjadi konsep tentang wasatiyah sebagai model moderasi beragama. Nah, model moderasi beragama ini di Indonesia khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama ya, di kalangan Muhammadiyah ini mengadopsi pengertian ini. Bahkan Majelis Ulama Indonesia tahun 2022 ya membuat modul dan model pembelajaran atau dakwah dengan menggunakan metode wasatiyah ini tadi. Tujuannya tidak lain agar supaya model dakwah di Indonesia itu tidak ekstrim, ya, tidak radikal, tetapi juga bukan menjadi yang lemot, ya, dakwah yang tidak punya energik, yang tidak punya pamor, karena memang pengertian wasatiyah itu maknanya di pertengahan. Nah nanti pengertian wasatiyah itu banyak dalam sisi ibadah, muamalah. Ya, bahkan kemasyarakatan dalam pengertian yang umum juga diambil pengertian-pengertian atau prinsip-prinsip dari wasatiyah ini tadi. Baik, Pak Kiai, masih berkaitan dengan pembahasan umatan wasatan ini. Kalau kita merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143, saya boleh bacakan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi kaitannya adalah umat pertengahan ini, umat Islam ini
supaya nanti kita juga menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, yang dimaksud saksi di sini seperti apa Pak Kiai memahami ayat ini? Ya, kalau kita lihat di dalam hadis sahih diceritakan, contohnya itu Nabi menceritakan bahwa nanti di yaumil qiyamah itu Allah akan bertanya kepada nabi-nabinya. Jadi nabi-nabi nanti akan ditanya di hadapan halayak ramai. Nah, diriwayatkan bahwa Nabi Nuh adalah bagian yang tidak luput dari pertanyaan Allah. Ya, kepada ya Nuh, hal balagta? Wahai Nuh, apakah kau sudah menyampaikan dakwah? Maka Nabi Nuh mengatakan, bala, ya, naam, bahkan kami sudah melakukannya. Kemudian Allah membuat sebuah pembanding, ya, bertanya kepada umatnya, hal balagtum, apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kenabian itu? Maka mereka mengatakan, qalu lam na'lam, kami tidak mengetahuinya. Nah, pada waktu itu terjadi peta kompli antara Nabi Nuh yang mengatakan sudah dengan umatnya yang mengatakan belum. Nah, maka umatnya ditanya, kenapa belum? Maka mereka mengatakan Nuh tidak menyampaikannya. Kemudian Nabi Nuh menyatakan, kami punya saksi. Nah, siapa yang jadi saksi itu? Saksinya ini jauh sekali, bahwa mereka mengatakan yang menjadi saksi dakwah yang disampaikan Nabi Nuh adalah umat Nabi Muhammad. Jadi sebuah masa yang panjang sekali. Sangat panjang, ya. Artinya begini, Al-Quran menceritakan tentang Nuh, Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, bahwa nabi-nabi terdahulu itu berdakwah. Itu yang dimaksud dengan waja'alnakum, ya, syahidan bainakum, itu kami jadikan kalian menjadi saksi. Nah, ini memberikan sebuah penegasan. Jadi kalau ada orang ekstrim gitu ya, melaksanakan agamanya dengan ekstrim, dengan anarkis, dengan cara yang teroris umpamanya begitu, maka nanti dia nggak akan bisa menghindar ketika dia menafsirkan, mempolakan agama itu dengan cara yang keras, yang kasar, yang tidak simpati gitu. Karena nanti jangankan yang sezaman, ya, yang di zaman Nuh saja umat Islam itu bisa membuktikan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini korelasi umatan wasaton itu maknanya bagaimana dia sebagai umat yang wasatiyah dalam berdakwah, dalam melaksanakan keberagamaannya. Ini kan sebenarnya menjadi sebuah modul dakwah yang oleh sebagian orang yang belum mengerti ini, kok ada-ada aja model di Indonesia. Kalau dibilang Islam wasatiyah, Islam ya Islam gitu loh. Padahal yang dimaksud bukannya Islam wasatiyah itu Islamnya yang diberi label, tetapi Islam maknanya dakwatul Islam. Dakwah Islam itu dengan model yang wasatiyah itu. Dan itu dirumuskan oleh ulama dari kalangan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, bahkan Majelis Ulama Indonesia membuat modul tentang konsep tentang wasatiyah ini. Oke, jadi menurut pemahaman saya ini adalah bagaimana kemudian metode berdakwah, posisi peran dakwah ya Pak Kiai, bukan kemudian Islamnya begitu ya, karena ajaran Islamnya sama, tapi bagaimana kemudian memberikan bentuk dakwah itu yang moderat, yang ada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim misalnya ya Pak Kiai, dan juga tidak terlalu liberal begitu ya. Oke. Nah Pak Kiai, kalau kemudian ada anggapan bahwa jangan-jangan umatan wasotan ini adalah proyek politik untuk kesannya menjinakkan begitu ya, ajaran Islam yang tegas. Kemudian bagaimana kita membuktikan bahwa sebenarnya memang ajaran wahyu atau perintah wahyu itu memang kita harus jadi umat yang pertengahan gitu. Iya, itu kan soal penafsirannya, soal penafsiran bahwa model dakwah. Jadi ini adalah model dakwah dan
pengamalan keberagamaan. Jadi model dakwah artinya pendakwah harus mengikuti pola wasatiyah di dalam melaksanakan kegiatan ibadah, muamalah. Itu juga kita harus berpedoman dengan cara ini. Jangan berlebihan. Karena memang tidak boleh dalam beribadah itu berlebihan. Lu'inal mutanatti'un. Ya. Halakal mutanatti'un. Celaka mutanatti'un. Nah, kata mutanatti'un itu mutasyaddiduna fil ibadah. Memberat-beratkan di dalam beribadah. Kan ini sejalan dengan kata wasatiyah yang diartikan moderasi beragama itu. Artinya nggak boleh. Kita masih ingat dulu ya Mbak Mila, ada seorang yang ketika Nabi masuk menjelang subuh itu dadanya tertahan oleh tali yang membentang. Ditanya, ada apa ini? Apaan ini? Huwa hablun li Zainab, itu talinya Zainab. Jadi Zainab kalau sudah capek beribadah itu diikat tubuhnya antara kiri dan kanan supaya dia bisa berdiri untuk melakukan ibadah. Oleh Nabi disuruh lepas. Nggak boleh beribadah dengan cara memaksaan gitu. Nabi mengatakan, ana akumu wa anam. Aku tuh bangun malam tapi aku tidur. Ya, beliau mengatakan ana asumu wa ana aftir. Aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Ya. Jadi melaksanakan ibadah itu sesuai dengan kemampuan gitu ya Pak Kiai. Dan melaksanakan hak tubuh juga untuk beristirahat baik. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Islam Wasatiyah, Jalan Tengah Menuju Umat Terbaik. Pemirsa di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ahmad Robbani Ibnu Syarif yang berasal dari Manado. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robbani Ibnu Syarif, asal Manado, mahasiswa semester 6 Universitas PTIQ Jakarta. Saya ingin bertanya kepada pengasuh Gapai Kemuliaan Tafsir Tematik CNN terkait tema Islam Wasatiyah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah disebutkan istilah ummatan wasaton, yang secara harfiah berarti umat pertengahan. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan ummatan wasaton ini merupakan konsep kemasyarakatan Islam, yaitu cara umat Islam bermuamalah dan bermasyarakat, ataukah maknanya lebih kepada aspek ibadah saja? Kemudian, apakah konsep ummatan wasaton ini mencakup dua aspek sekaligus, yaitu ubudiyah dan muamalah, ataukah memiliki pengertian yang lain? Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung istilah Islam wasatiyah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, istilah wasatiyah ini sering diartikan sebagai moderasi. Dalam moderasi beragama, batasannya itu seperti apa? Apalagi masyarakat kita sangat plural dari sisi agama, budaya, dan etnis, sehingga rentan terjadinya permusuhan. Mohon pengertian dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Ahmad Robbani Ibnu Syarif yang sudah memberikan pertanyaan. Ada dua pertanyaan Pak Kiai yang perlu penjelasan lebih detail terkait mungkin penjelasan dari konsep umat pertengahan ini. Apakah kemudian ini menekankan pada aspek kemasyarakatan, muamalah saja, atau ubudiyah saja, atau kedua-duanya? Itu dulu, tafadhol. Ya, baik. Kalau kita lihat tadi penjelasan secara etimologi bahwa yang dimaksud dengan wasatan adalah adlan, ya, sebagaimana
penafsiran bil ma'thur yang dinukil oleh Imam At-Tirmizi dalam hadisnya. Dari sisi bahasa yang lainnya juga para mufassir mengatakan, membuat pembandingan bahwa wasatul wadi khairu maudiin fih, bahwa sebaik-baiknya lembah itu adalah tengahnya. Ya, wa aksaruhu kal'an wa ma'an. Tengahnya dari sebuah lembah itu banyak rumputnya dan banyak airnya. Itu dari sisi etimologi. Kemudian secara terminologis bahwa pemanfaatan kata wasatan, wasatia, moderasi itu menyambung pada dua hal. Baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi muamalah, ya, bahwa dipahami harus dengan wasatiyah ini tadi. Nah, kalau tadi ada pertanyaan ukurannya yang dimaksud dengan wasatiyah itu, oleh ulama ya diberikan rumusan, sekurang-kurangnya itu ada beberapa hal yang menjadi ukuran bahwa itu agama yang wasatiyah atau moderasi beragama. Yang pertama ada tawassut. Tawassut itu adalah pertengahan. Kata pertengahan itu segala sesuatu itu tidak terlalu tinggi juga tidak rendah. Tidak keras tetapi juga tidak lembek gitu ya. Tawassut. Nah, di dalam melakukan ibadah juga sama. Tidak berlebih-lebihan sehingga mengurangi hak kehidupan atau merugikan orang lain, atau tidak juga melakukannya tidak sampai pada standar yang ditentukan. Ya, itu yang dimaksud dengan tawassut. Yang kedua tawazun. Tawazun itu berimbang. Ya, berimbang. Baik kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Tawazun juga baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, itu tawazun. Kemudian baik yang kebahagiaan duniawi maupun yang ukhrawi. Nah, yang ketiga itu i'tidal. I'tidal itu maknanya tegas. Maknanya tegas. Jadi bukan berarti moderasi itu tidak punya ketegasan, justru dia punya aspek ada i'tidal, ketegasan. Yang berikutnya tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Nah, ini yang terasa berkurang. Jadi toleransi bukan berarti kita membenarkan semua ajaran agama, tidak dalam pengertian begitu. Jadi tasamuh yang dimaksud dengan toleransi tidak lain maknanya bahwa kita memahami semua agama, semua orang punya hak yang sama untuk hidup berdampingan, untuk diberikan hak untuk melakukan sebuah peribadatan. Itu tasamuh. Kemudian ada juga aspek lain, tahaddur. Tahaddur itu maknanya beradab. Beradab. Nah, artinya bahwa orang yang punya moderasi beragama itu sangat memperhatikan tentang hak asasi manusia. Ya, sangat menghormati yang namanya kehormatan manusia. Ya, kemudian syura. Syura itu konsep ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu bukan diputuskan oleh elit politik. Bahwa segala sesuatu itu bukan ditentukan oleh satu kelompok atau golongan, tetapi mereka duduk. Karena memang di dalam Al-Quran itu wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Itu tadi. Nah, ini semua memberikan gambaran kepada kita bahwa ada juga yang namanya aspek yang namanya aulawiyah. Aulawiyah itu maknanya skala prioritas. Di dalam memberikan melaksanakan dakwah itu ada skala prioritas. Artinya begini, di dalam kita berdakwah dan melaksanakan ajaran Islam itu, kita nggak bisa memukul rata ya antara satu daerah dengan daerah yang lain. Maka dengan ada skala prioritas, maka kita akan memberikan sebuah kriteria. Ada sebuah gambaran, ada pemetaan. Jadi ada pemetaan dakwah. Ini
daerah A maka pendekatannya dengan pendekatan yang seperti ini, daerah B, daerah C dan lain sebagainya yang sangat ditentukan oleh budaya, pluralisme, termasukkan intelektualitas dari satu kelompok itu, maka itu yang melahirkan harus adanya sebuah al-auliyah ya Aulawiyah. dalam upaya untuk memberikan prioritas itu tadi. Baik, Pak. Nah, itulah bagian dari sebuah kriteria yang disebut dengan moderasi beragama. Oke, paham. Masya Allah. Poinnya ada 7 yang saya tangkap ya Pak Kiai ya. Ada tawasud, kemudian tawadun, iktidal, ketegasan. Di situ ada tasamuh, ada toleransi, ada tahadur, keberadaban, syuro, musyawarah, dan aulawiyah. Menentukan skala prioritas. Insya Allah nanti ini menarik sebenarnya untuk dibedah Pak Kiai di segmen berikutnya. Tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Islam Wasyatiyah, Jalan Tengah Menuju Umat Terbaik. Pak Kiai, menarik tadi poin-poin yang Pak Kiai sebutkan terkait kemudian moderasi beragama ya. Ada 7 poin. Pak Kiai, ini sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa melihat sejarah pengelompokan atau poin-poin parameter moderasi beragama ini? Apakah ini memang kemudian lahir dari penerjemahan ulama Nusantara, ataukah ini justru lahir dari mungkin secara global penafsiran para ulama Pak Kiai? Iya, ini adalah produk ulama Indonesia yang merumuskan bahwa moderasi beragama itu dengan kriteria 10 ketentuan ini. Jadi kalau kita lihat ini disebut dengan produk dalam pengertian ini adalah rumusan global dari pemahaman Al-Quran, pemahaman para mufassir, pemahaman para muhadis, maka dikelompokkan menjadi inilah yang dimaksud dengan moderasi beragama. Kan latar belakangnya kira-kira itu seperti ini. Ada bom Bali umpamanya, JW Marriott, Mabes Polri, dan tempat-tempat lain, Sarina, itu yang dibom. Pelakunya ternyata kan orang-orang yang beragama tetapi memahaminya secara ekstrim. Sepakat. Ya, karena memang kitab-kitab yang mereka baca itu, penafsiran baca ditulis oleh para reformis gitu loh. Seperti Fizilalil Quran ya adalah model Hasan Al-Banna adalah sebuah orang-orang yang reformis yang memang menulis dalam kondisi mereka pada saat proses memerdekakan diri. Nah, ketika itu yang dibaca, maka mau tidak mau lahir sebuah pemikiran yang keras gitu. Nah, sementara di Indonesia itu kita dilatar belakangi oleh beragam, bukan cuma agama, budaya, etnis, ya, agama dan cara ya yang begitu beragam. Nah, pluralitas yang ada itu dipahami, maka dirumuskan dengan cara yang semacam ini. Yang awal-awalnya ini ditolak karena dengan pemikiran, kenapa Islam mesti dikasih label Islam yang reformis, Islam yang modernis, ya moderasi beragama. Islam ya Islam aja. Padahal yang dimaksud bukan Islamnya, tapi pengamalannya, metodenya yang diberi warna itu. Sehingga kita dalam batas-batas. Dan itu bukan mengada-ngada, tetapi dengan argumentasi yang Qur'ani. Moderasi ini adalah argumentasi yang hadisi. Ya, sungguh luar biasa kalau menurut saya ini ya. Ini bagian dari melihat ilmu dengan sudut pandang mungkin kearifan lokal ya Pak Kiai. Artinya disesuaikan dengan bagaimana culture dari masyarakat Indonesia sendiri. Menarik. Pak Kiai, bicara soal tasamuh atau toleransi. Nah, kadang-kadang jangan-jangan kita itu seringkali terjebak pada kesalahan penafsiran toleransi. Ada yang mengatakan bahwa oh ya udah karena kita toleransi mungkin dengan umat beragama yang lain, jadi nggak apa-apalah kita ikut kegiatan ibadahnya.
dengan embel-embel toleransi. Nah, sebenarnya dalam konsep toleransi yang kemudian ini di dalam kerangka umatan wasotan ini, toleransi yang seperti apa yang sebenarnya memang menjadi esensi dari keislaman itu sendiri, Pak Kiai? Iya, Kiai Hasyim Muzadi memberikan pemahaman ya, beliau mantan ketua PBNU itu, bahwa toleransi dipahami setiap orang punya hak untuk memilih beragama dan melakukan peribadatannya masing-masing. Nah, toleransi juga dalam pengertian ikut boleh kita membantu dalam hal yang sifatnya fisik umpamanya. Mungkin dulu pernah ada ya, karena banyaknya terorisme, kemudian ada generasi muda dari organisasi keagamaan yang ikut menjaga gereja umpamanya. Kalau yang sifatnya fisik semacam ini, pengamanan yang semacam ini boleh. Tetapi kalau sudah larut dalam sebuah pengamalan, ikut serta dalam sebuah ritual keagamaan, itu enggak termasuk dalam pengertian beragama. Jadi toleransi beragama itu boleh, tetapi tidak ada toleransi beribadah. Ya, tidak ada. Jadi tidak dibenarkan. Ayat yang mengatakan lakum dinukum waliyadin itu mengatakan tidak ada toleransi ibadah. Kalau toleransi beragama itu dipahaminya saling memberikan penghormatan dan mengakui keberadaannya, itu perlu untuk menjaga sebuah kebersamaan yang disebut dengan kesatuan ya Republik Indonesia. Oke, Pak Kiai, di era digital saat ini, kemudian dengan tantangan media sosial yang kita hadapi setiap hari, setiap saat, setiap detik, bagaimana kita tetap bisa memposisikan diri sebagai umat pertengahan yang juga pandai untuk itu tadi melihat dan jeli, ini nggak boleh, ini boleh. Gimana Pak Kiai? Ya benar ya. Jadi itu kan kalau itu modul dan konsep dakwah, bagaimana kita menyampaikan keagamaan kita di media sosial, itu juga harus menggunakan pedoman itu. Ya. Artinya gini, ketika kita mau menyampaikan sebuah nilai keagamaan, itu kan maknanya kita sedang berdakwah. Walaupun bisa jadi kita bukannya da'iyah gitu. Ketika dia menyampaikan sebuah pemahaman, itu maknanya sedang mengajak. Dakwah itu kan artinya mengajak. Iya. Mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau mengajak harus mempedomani itu. Termasuk juga ketika mengkanter. Ketika memberikan sebuah antitesa dari sebuah tesa yang disampaikan oleh seseorang atau ya orang yang memang di luar dalam agama kita kemudian memberikan perspektif tersendiri tentang agama. Boleh, dan kita boleh ya memberikan argumentasi, memberikan antitesa dari yang mereka buat tesa-tesa itu, tetapi wajadilhum billati hiya ahsan, dengan melakukan penolakan yang penolakannya bahasanya lebih bagus. Bahasanya lebih bagus, etikanya lebih bagus, muruannya ya lebih bagus, maka itu yang diajarkan Al-Qur'an. Boleh. Masya Allah. Jadi kuncinya juga di poin kelima yang tadi Pak Kiai sampaikan, tahadur, beradab. Adab itu nomor 1. Jadi bersikap pertengahan itu wajib gitu ya. Tapi adab juga harus menjadi rasa dan menjadi pedoman ya dalam bersikap. Itu kan bagian hak asasi betul. Orang untuk mengatakan, untuk memberi penilaian. Bukankah kita juga boleh membuat perspektif tentang Nabi Isa? Karena menurut kita memang Nabi umpamanya. Karena memang wajib kita mengimaninya, maka ini bukan dianggap intervensi. Ya, ini bagian dari toleransi yang mereka pahami. Kita juga punya perspektif tentang Nabi Isa. Oke, baik, menarik sekali pembahasan kita. Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Islam Wasatiyah, Jalan Tengah Menuju Umat Terbaik. Masih terkait ikhtiar untuk menjadi umat terbaik, Pak Kiai. Pak Kiai tadi menyebutkan bahwa esensi dari umatan wasotan ini juga harus diimplementasikan dalam urusan ukhrawi dan juga duniawi. Nah, bagaimana kemudian menerjemahkan dalam contoh konkret sehari-hari, Pak Kiai, supaya kita tetap paham, oh yang dimaksudkan dengan umatan wasotan untuk bisa tetap membalanskan dunia dan ukhrawi ini seperti apa begitu, Pak Kiai? Iya, jadi orang yang kan klasifikasi pensikapan di dalam beribadah itu orang beda-beda. Kalau orang yang pasti dalam kriteria orang-orang awam, artinya orang yang pada umumnya yang hanya menjalankan syariat, maka salah benar kalau mereka hidupnya itu cuma terkonsentrasi bagaimana menumpuk harta. Nah, maka dia tidak tewasud itu, tidak tawazun dalam memberikan, memahami tentang bagaimana memahami tentang mencari sesuatu untuk kepentingan duniawi gitu loh. Itu salah satunya semacam itu. Berbeda halnya, tapi juga nggak bisa dipukul rata, berbeda halnya orang-orang yang lebih memang mau memfotokopi gaya kehidupan Rasul. Nah, mereka yang lebih mementingkan cara pandang yang semacam itu, hidupnya sederhana, pakaian sederhana, makannya sederhana, mereka bukan orang bodoh. Mereka adalah orang yang punya cara pandang yang berbeda. Ya, bahwa mereka lebih mementingkan kepentingan ukhrawi. Dalam perspektif tawazun juga sebenarnya dia sebenarnya tidak proporsional, tetapi tidak dianggap salah. Nah, begitu juga. Maka dianggap salah kalau orang tidak ada pembenar, kalau orang cuma mencari kepentingan duniawi, gak ada pembenarnya. Jadi nyari duniawi sebanyak-banyaknya, kemudian dia meninggal tidak dibawa, maka itu bagian dari sebuah ketidakcerdasan spiritual. Jadi dia taruh punya duit ratusan triliun. Kan gak ada manfaatnya karena gak dipendam bersama dia dan tidak ada manfaatnya lagi. Itu dianggap bagian dari tidak cerdas spiritual. Gitu. Pak Kiai tadi menjelaskan bahwa intinya bagaimana merespon sesuatu itu juga harus di pertengahan. Iya. Kalau kemudian yang saya pahami adalah jangan gampang judging juga sama orang gitu. Artinya kita kan tidak pernah tahu niat seseorang, intentionnya seseorang itu seperti apa. Jadi berarti ketika kita berusaha untuk berada di tengah-tengah, tidak gampang terhasut dan tidak gampang menghakimi orang, berarti kita tengah belajar dan sedang belajar untuk menerapkan umatan wasotan juga ya Pak Kiai? Iya, jadi kira-kira nih ya Mbak Mil ya, kalau tadi ini adalah konsep dakwah, maka penerima dakwah berarti melaksanakan keislamannya dengan moderasi beragama, itu bagian dari sebuah refleksi pengertian wasatiyah. Jadi ketika dia melakukan, dia mengkanter, atau dia melakukan memberikan respon, maka konsep yang dia terima sebagai konsep wasatiyah itu dalam semua hal dia mendasarkan kepada itu gitu. Enggak kenceng tapi juga bukannya kendor gitu loh ya. I'tidal itu tegas, proporsional dan tegas, itu i'tidal namanya. Dahsyat ya. Jadi kita tuh punya prinsip gitu ya Pak Kiai ya. Jelas kalau memang salah ya salah, tapi bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana kemudian bisa disampaikan dengan cara yang baik, nah itu penting. Di era sekarang Pak Kiai itu tadi kadang kita lupa bahwa kita rasa-rasanya harus segera dan urgent menanamkan prinsip-prinsip umatan wasotan ini di tengah hiruk pikuk dan dar-der-dornya dunia yang sekarang Pak Kiai. Apa mungkin pesan Pak Kiai yang ingin disampaikan bagi generasi kita, mungkin ya generasi milenial, generasi Gen Z, yang itu tadi Pak Kiai, kita sedang membentuk juga karakter Islam di anak muda nih, supaya kita tetap di jalur yang pertengahan ini. Seperti apa Pak Kiai? Iya, saya lihat ketika pemilihan tema ini untuk Gapai Kemuliaan di CNN ini, saya lihat ini pemilihan tema yang cerdas, pemilihan yang cerdas. Yang kedua, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, bermanfaat bagi masyarakat.
Terlebih lagi bagi anak muda. Ada kalimat tuh begini Mbak Mila di dalam dunia persilatan. Ya, dalam Betul. dunia persilatan itu biasanya kalau orang yang baru menguasai 1-2 jurus, Iya. maka dia di mana saja menunjukkan Iya, jurusnya. iya, betul. Dia akan menunjukkan kemampuan dia menguasai ilmu bela diri. Tetapi bagi seorang yang sudah disebut jawara, dia tidak lagi menampilkan itu, tetapi dari tampilan pribadinya kelihatan sekali itu bahwa dia adalah seorang yang juara. Nah, kalau itu menjadi sebuah gambaran, saya ingin mengatakan kalau bagi anak muda, kalau berguru jangan cuma satu gurunya. Sepakat, ya. Kalau belajar cuma satu gurunya, maka melahirkan fanatisme ini. Dan biasanya kalau sudah lahirkan fanatisme ini, lahir lagi bahwa menganggap eksklusif yang mengatakan dia tidak perlu lagi dunia luar, tidak perlu lagi input dari luar karena sudah menganggap cukup. Nah, ini yang Bahaya. kasus catatan tentang bom Bali, ya, JW Marriott, kemudian Mabes Polri, ya, Sarina. Itu kalau kita telusuri pengakuan mereka itu, maka mereka punya usrah. Usrah itu dari kata asyar, 10. Jadi usrah itu kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok-kelompok kecil yang belajarnya cuma lewat kepada tutornya itu tadi. Nah, inilah yang melahirkan fanatisme, ya, melahirkan kekerasan pemahaman. Ya, memaksakan kehendak. Nah, ini ya, memaksakan kehendak, menganggap bahwa penafsiran itu tunggal. Nah, menafsirkan bahwa penafsiran itu tunggal itu adalah ciri akan melahirkannya terorisme, radikalisme, anarkisme, itu dari pola pemahaman bahwa penafsiran hanya dalam satu wajah. Ya. Wow, jadi memang rasa-rasanya umatan wasotan atau Islam wasotiyah ini memang sudah pas untuk menjadi identitas Islam kita sebagai bangsa Indonesia ya Pak Kiai? Iya, dan sesuai dengan karakter. Nah, bicara soal ini terakhir Pak Kiai. Tadi kan kita membahas bagaimana prinsip kemudian umatan wasotan ini sangat harmonis dengan kemudian ciri-ciri bangsa kita. Tapi kalau kita tarik kemudian pada bahasan yang lebih dalam terkait keikhlasan dan juga mungkin kebersihan hati. Apakah juga bagaimana kaitannya Pak Kiai antara Islam wasotan ini dengan keikhlasan dalam mungkin beribadah, kebersihan hati dalam mungkin bersikap sehari-hari Pak Kiai? Kalau kita mau menerapkannya dalam aspek ibadah saja ya. Ketika ibadah kita tidak paksakan bahwa ketika malam jangan sepanjang malam. Maka yakin. Nah, sekarang bulan kemarin Mbak Mira, sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan itu ulama mengatakan dilarang berpuasa apabila sudah nisfu Sya'ban. Sudah pertengahan Sya'ban tidak dilarang. Padahal kalau kita lihat di dalam hadis, di dalam Al-Quran tidak ada larangan. Lalu bagaimana ini ulama memberikan batasan semacam itu? Maka kalau kita telusuri, maka ini adalah konsep yang sangat moderatif. Kalau dia mementingkan yang sunnah, nanti giliran datang yang wajib. Dia sudah lemah. Maka bagi orang yang belum biasa mulazamah berpuasa, gak boleh dia. Lebih baik sehatkan badan untuk masuk bulan suci Ramadan. Tapi kalau orang yang sudah puluhan tahun puasa Senin Kemis, puasa Daud, tidak mengapa. Larangannya cuma jangan 1 bulan full. Karena memang Nabi tidak melakukannya. Ya, itu menunjukkan bahwa nggak boleh berlebihan. Ya. Jadi walaupun dalam ibadah. Tahu menempatkan diri secara proporsional tadi ya Pak Kiai. Ini bahasan yang luar biasa sih sebenarnya Pak Kiai ya. Aspeknya bisa banyak begitu ya. Bisa sangat komprehensif dari hal yang syariat yang ibadah yang kita lakukan sehari-hari, bahkan sampai pada bagaimana cara kita berbangsa, ya, bernegara dan bermasyarakat luar biasa. Pak Kiai,
Jazakallah khair ilmunya hari ini. Kita harus berpisah dulu karena waktu juga terbatas. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan ilmu hari ini juga bermanfaat bagi Anda pemirsa. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga hari ini ikhtiar menuntut ilmu yang sudah kita lakukan menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.